Nah, halo guys, di sini kami akan menjelaskan tentang distribusi T atau T student. Nah, distribusi T atau T student ini adalah distribusi probabilitas yang digunakan dalam analisis data statistik, khususnya ketika ukuran sampel itu terbilang kecil, biasanya kurang dari 30, dan variasi populasi tidak diketahui. Nah, distribusi ini memiliki bentuk mirip dengan distribusi normal, namun dengan skor yang lebih tebal untuk mengakomodasi ketidakpastian yang lebih besar pada data sampel yang kecil. Nah, pada distribusi T ini memiliki peran dalam perancangan eksperimen yang sangat penting. Nah, yaitu yang pertama yaitu perannya pengujian hipotesis. Nah, distribusi ini atau distribusi T ini membantu menentukan apakah perbedaan antara rata-rata dua kelompok signifikan secara statistik, terutama pada eksperimen dengan sampel yang kecil. Nah, yang kedua yaitu penentuan interval kepercayaan. Nah, distribusi ini digunakan untuk menghitung rentang nilai rata-rata populasi berdasarkan data sampel sehingga peneliti dapat mengukur ketidakpastian hasil eksperimen. Yang ketiga yaitu penentuan ukuran sampel. Nah, distribusi ini juga membantu merancang eksperimen dengan jumlah sampel yang memadai agar hasilnya dapat diandalkan. Nah, yang terakhir yaitu analisis regresi. Nah, distribusi ini digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi dalam mode statistik. Nah, singkatnya itu distribusi T sangat berguna untuk analisis data eksperimen dengan sampel kecil dan memberikan dasar pengambilan keputusan statistik yang lebih akurat dalam kondisi ketidakpastian. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara distribusi T dan distribusi normal. Jadi, perbedaan utamanya antara dua distribusi ini terletak pada ketidakpastian sampel kecil itu cenderung lebih besar. Bisa dilihat dari grafik di samping, distribusi T memiliki ekor yang lebih lebar, yang berarti ada kemungkinan lebih besar untuk nilai-nilai yang ekstrem. Sedangkan pada distribusi normal itu memiliki ekor yang lebih sempit, yang cocok untuk sampel besar. Lalu untuk makna dan fungsi dari distribusi T ini, dari segi sampel, distribusi T cocok diaplikasikan ketika kita memiliki ukuran sampel yang kecil. Jadi semakin besar ukuran sampel, distribusi T akan konvergen ke distribusi normal. Nah, dari segi ketidakpastian, distribusi T ini mengakomodasi ketidakpastian yang lebih besar pada sampel kecil, sehingga pendekatannya lebih realistis terhadap variasi dalam sampel. Lalu dari segi kepercayaan interval, distribusi T umumnya digunakan untuk menghitung interval kepercayaan yang memberikan perkiraan rentang nilai di mana parameter populasi seharusnya berada. Nah, lalu kenapa sih distribusi normal tuh nggak cukup buat sampel yang besar? Jadi distribusi normal masih relevan dan cukup akurat jika kita memiliki sampel yang besar. Namun ketika kita memiliki sampel yang kecil, distribusi normal dapat memberikan estimasi yang terlalu optimistik tentang tingkat ketidakpastian. Sedangkan distribusi T student ini memberikan ketidakpastian yang lebih besar sehingga hasilnya lebih konservatif. Selanjutnya adalah ukuran sampel dan distribusi T. Nah, sampel yang biasanya digunakan adalah sampel kecil atau kurang dari 30. Selanjutnya, distribusi populasi biasanya tidak diketahui dan variansinya bersifat tidak diketahui atau tidak sama. Kemudian yang paling penting adalah harus selalu disebutkan ukuran sampel yang digunakan agar analisis tetap akurat dan sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya cara membaca nilai tabel T. Yang pertama adalah harus ditentukan dulu derajat kebebasan atau DF. Rumus DF adalah N-1 dengan N adalah jumlah sampel. Kemudian harus dipilih tingkat signifikansi atau alfa. Biasanya yang digunakan adalah 0,05 atau 0,01. Kemudian kita harus cari tabel T, di mana biasanya baris itu adalah derajat kebebasan atau DF dan kolom adalah alfa. Kemudian dicari titik perpotongannya. Nah, itulah yang disebut sebagai titik T kritis. Nah, contohnya adalah jika derajat kebebasan adalah 10 dan alfa adalah 0,05, dalam dua sisi ketika dipertemukan maka menghasilkan nilai T kritis sama dengan 2,228.